Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Keep to me. Your body look lazy right now. Yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm turning one, trying to. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Al-Farhad. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi semester 3 dengan NPM 223507067. Jadi dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Birokrasi Indonesia. Jadi di sini saya akan memaparkan pengalaman saya mengenai birokrasi, yaitu di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Jadi sebelum saya melanjutkan ke pengalaman saya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai birokrasi. Birokrasi itu merupakan sebuah sistem organisasi yang berisi sekumpulan orang untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu. Jadi sebelum saya membuat KTP di kantor Kecamatan Taman Sari, saya terlebih dahulu mencari informasi mengenai persyaratan bagaimana cara membuat KTP. Setelah saya baca, ternyata syarat pembuatan KTP adalah dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akte kelahiran. Setelah semua berkas saya komplit, akhirnya saya pergi ke kantor Kecamatan Taman Sari. Setelah sampai, kemudian saya mencoba menghampiri bagian administrasi di kantor kecamatan tersebut. Setelah itu saya berbincang dengan petugas tersebut dan akhirnya saya diarahkan untuk ke bagian pengambilan foto untuk KTP. Setelah saya berfoto untuk KTP saya, kemudian saya dimintai untuk tanda tangan guna ditempelkan di KTP tersebut. Setelah itu saya disuruh untuk menempelkan 3 jari saya untuk perekaman fingerprint di KTP tersebut. Namun sebelumnya, pada saat saya mengantri, kondisi di kecamatan tersebut kurang tertib. Jadi ada orang yang terlebih dahulu yang memiliki kepentingan yang saya tidak ketahui. Dia menerobos duluan. Nah, disitu saya berpikiran bahwa keadaan birokrasi di kecamatan tersebut kurang baik. Setelah memberikan persyaratan selesai, kemudian pengambilan foto selesai, perekaman sidik jari selesai, dan pengambilan tanda tangan selesai, akhirnya saya ditanya oleh petugas kecamatannya. Beliau berkata kurang lebih seperti ini, "Dan ini buru-buru atau enggak?" Terus saya bilang, "Agak buru-buru ini, soalnya untuk daftar kuliah." Akhirnya setelah diiyakan oleh petugasnya, saya pun bertanya kepada petugasnya, "Pak, kira-kira ini jadinya berapa hari ya?" Terus si petugas tersebut menjawab, "Ini kurang lebih 3 bulan deh, nanti setelah 3 bulan datang lagi aja ke sini." Dan kemudian setelah saya telusuri apa penyebab perbedaan tersebut, ternyata si teman saya ini memiliki darah atau silsilah atau saudara dari orang yang berada di kecamatan tersebut. Jadi istilahnya itu orang dalam. Jadi dia itu dipercepat dalam pembuatan KTP dan jadinya juga cepat, sedangkan saya itu lambat. Walaupun saya sudah bilang buru-buru, akan tetapi tetap sama aja, jadinya itu 3 bulan. Nah, dari hal tersebut saya menyadari bahwa keadaan birokrasi di kantor Kecamatan Taman Sari itu kurang ideal. Mengapa saya merasa demikian? Karena berdasarkan yang saya pahami, kalau birokrasi berjalan ideal itu pasti para pekerjanya itu
menjalankannya dengan adil. Apa yang dimaksud adil di sini? Di sini adil itu tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Kemudian iya, setelah selesai itu kemudian saya pulang dan bertemu dengan teman saya yang satu hari sebelumnya dia membuat KTP sama seperti saya, kan, tetapi ada sedikit perbedaan pelayanan dalam birokrasinya. Jadi pada saat waktu teman saya membuat KTP, dia hanya membawa berkas yaitu fotokopi kartu keluarga dan itu diperbolehkan. Nah, kemudian ketika saya menyerahkan kartu keluarga saja itu ditolak, kan, tapi saya sudah menyiapkan kartu keluarga, menyiapkan akte kelahiran di bagasi motor. Akhirnya setelah itu saya berikan, dan perbedaannya lagi itu pada saat KTP-nya itu jadi. Kalau punya saya itu 3 bulan, tetapi punya teman saya itu 1 minggu jadi. Kemudian dalam birokrasi yang ideal juga harus dijalankan dengan profesional di sini, yaitu dengan tidak memihak kepentingan terhadap orang-orang tertentu. Jadi semua orang yang melakukan pelayanan terhadap kantor kecamatan tersebut itu diberi pelayanan dengan adil, dalam artian tidak dibeda-bedakan. Berdasarkan yang pernah saya pelajari dalam mata kuliah birokrasi Indonesia, ada sebuah tokoh yaitu Karl Marx yang mencetuskan tentang teori birokrasi. Beliau mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan sebuah alat atau instrumen yang digunakan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa. Nah, setelah saya analisis dan saya cermati, mengapa si teman saya tadi lebih cepat mendapatkan atau KTP-nya itu jadi, sedangkan saya lambat? Karena si teman saya tadi itu memiliki orang yang berkuasa di kecamatan tersebut. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa birokrasi yang ada dalam kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya itu birokrasinya kurang ideal. Mengapa demikian? Ya karena tadi ada ketidakadilan dan tidak profesional. Kemudian selain itu saya juga memiliki pengalaman yang berkaitan dengan birokrasi, yaitu ketika saya mengantarkan adik saya membuat KTP di Dukcapil Kota Tasikmalaya. Nah, pada saat mengantarkan adik saya ke sana, saya ikut masuk ke kantor tersebut, dan ketika saya menunggu, ada seorang pekerja atau mungkin seorang ASN atau PNS yang menggunakan seragam coklat. Dia menghampiri saya, kemudian dia bertanya seperti ini kepada saya, "Dek, adiknya suka nonton YouTube enggak?" Terus saya coba saya jawab gini, "Kurang sih Pak, saya jarang nonton YouTube." "Emang kenapa Pak?" Terus kemudian si bapaknya berkata seperti ini, "Boleh subscribe channel YouTube istri saya enggak?" "Oh boleh," kata saya tuh gitu. Berdasarkan pengalaman yang saya alami barusan, saya berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh si bapak tersebut itu relevan dengan teori birokrasi yang disampaikan oleh Marx, di mana birokrasi itu dijadikan sebagai alat untuk kepentingan pribadi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Berbeda halnya dengan teori birokrasi yang disampaikan oleh Hegelian, di mana Hegelian menyebutkan bahwa birokrasi itu netral atau tidak memihak kepada salah satu orang. Mungkin sekian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman birokrasi yang pernah saya alami, yang kemudian saya sambungkan dengan teori-teori yang ada dalam birokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.